Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. To explore. Perjalanan kali ini membawa saya ke Pulau Dewata, tepatnya di Ubud, Kabupaten Gianyar. Wilayah kecil di Pulau Bali ini menawarkan wisata kelas dunia yang membawa kita pada ketenangan spiritual. Ya, menjaga kesehatan mental di tengah pandemi agaknya menjadi kebutuhan bagi sebagian dari kita. Tidak perlu jauh-jauh, di Indonesia aja. Yang penting, protokol kesehatan ketat diterapkan. Selama di Ubud, saya memilih stay di resort yang dekat dengan alam. Tentu yang sudah bersertifikasi. Dari pintu masuk hingga proses check-in, staf resort menjaga betul kebersihan, kesehatan, dan keselamatan tamu, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan sesuai pedoman CHSE pariwisata di Indonesia. Ini dia kamar tempat saya menginap. Pihak resort telah memastikan kamar telah disterilisasi. Selama masa pandemi, okupansi hotel dibatasi hanya 50% dari kapasitas maksimum. Dan jika kamar selesai ditempati, maka akan dikosongkan terlebih dahulu selama 1 hari sebelum ditempati oleh tamu selanjutnya. Public area setiap dan sebelum dipakai oleh tamu kita semprotkan disinfektan. Kalau tidak dipakai sama tamu minim 2 kali sehari. Jadi di public area semua tamu kita remind mereka bahwa jaga jarak minim 1,5 meter. Staycation menikmati fasilitas resort seperti berenang menjadi itinerary wajib travelers. Jangan khawatir karena kolam renang ini rutin dibersihkan. Yang penting, travelers harus sadar menjaga jarak dengan tamu lain. Konsep infinity pool yang langsung menghadap sawah dan hutan menambah kesan menyatu dengan alam. Pengalaman mewah yang saya dapatkan di Ubud, Bali. Jelang matahari pagi merekah, jangan lewatkan kesempatan untuk menenangkan pikiran. Meditasi di tengah suasana tenang dan dekat dengan alam. Karena olahraga yoga berfokus pada pernapasan, memang tidak disarankan untuk menggunakan masker. Jadi, travelers perlu menjaga jarak aman ya dengan instruktur atau partner yoga kita. Dengan yoga, travelers bisa meregangkan otot-otot yang kaku, dan tentu menghilangkan stres serta berbagai kecemasan yang kita rasakan di tengah masa pandemi.
Nah, sebelum memulai aktivitas, mengisi perut dengan sarapan tidak boleh ketinggalan. Tidak lupa, gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan sebelum makan. Jadi serunya di Kayon Resort, kita bisa dikasih komplement sarapan dengan view waterfall yang menakjubkan. Kesegaran pagi hari ini menambah semangat untuk memulai aktivitas saya selama di Bali. Didukung oleh Bali di masa pandemi memang tak seramai biasanya. Sejumlah tempat wisata dibuka secara bertahap sejak Indonesia memasuki masa adaptasi kenormalan baru. Meskipun belum signifikan, wisatawan lokal mulai terlihat memadati Ubud Market dan berbelanja untuk menghidupkan kembali perekonomian Bali. Masyarakat Bali yang bergantung dengan kedatangan wisatawan lokal dan mancanegara berharap pariwisata Bali bisa kembali normal, sehingga mereka bisa kembali mencari rezeki seperti sedia kala. Nah, kali ini saya berkesempatan mengunjungi salah satu art shop di Gianyar, Bali. Tidak disangka lagi, Bali dikenal sebagai epicentrum seniman berbakat, terutama pemahat kayu dan batu. Berdiri sejak 2004, para pengrajin kayu di tempat ini mempraktikkan keterampilan tradisional yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sayang, sejak pandemi, para pengrajin tak bisa lagi berproduksi. Ukiran kayu yang menjadi khas Bali erat kaitannya dengan kisah mitologi Hindu seperti kisah Ramayana dan Mahabharata. Namun tidak sedikit juga karya kontemporer yang lebih realis seperti hewan dan juga kehidupan masyarakat Bali. Pemilik art shop bercerita, sebelum pandemi datang, wisatawan lokal maupun mancanegara selalu tertarik membawa pulang kerajinan kayu mereka. Tamu ke sini kebanyakan nonton barong. Paginya dia nonton barong, ada barong pertunjuk di Denpasar, ada di Batu Bulan. Habis nonton barong dia lihat koleksi seni atau ke galerinya. Ukiran kayu Gianyar terkenal dengan desain yang indah, detail, dan berbahan kayu berkualitas tinggi. Tak salah memang jika harga satu ukiran kayu berkisar dari puluhan ribu hingga ratusan juta rupiah.
membersihkan diri dan pikiran dari aura-aura negatif dan memberi keberkahan bagi orang yang berdoa di sini. Didukung oleh Ubud yang berada di dataran tinggi dikenal dengan wilayah yang mempertahankan tata kota wilayahnya. Teras Sering Sawah di Tegal Alang kini menjadi ikon Ubud yang sangat terkenal. Nah, saya berkunjung ke salah satu tempat yang menawarkan wahana ayunan besar dengan latar belakang pemandangan teras Sering Sawah dan hutan Ubud. Sama seperti destinasi lainnya, di tempat ini protokol kesehatan juga menjadi keharusan. Dengan mempertahankan environment asli, saat ini aktivitas Bali Swing menjadi tren di kalangan wisatawan. Wisata foto di Indonesia sebetulnya sudah populer beberapa tahun belakangan, sejak penggunaan media sosial semakin meningkat. Di tempat ini, wisatawan bisa memilih paket dari jenis wahana ayunan yang ada, seperti ayunan single seat, ayunan romantic bed, atau wahana foto lain seperti sarang burung ini. Ini udah safety kan ya Pak ya? Sudah. Siap. Pegang semua talinya. Oke, saya buka masker dulu. Iya. Allah. Pengalaman bermain ayunan besar dengan view yang mengesankan menjadi one of the best thing yang bisa travelers lakukan selama di Ubud. Saya melanjutkan perjalanan ke Museum Neka, salah satu galeri seni tertua yang ada di Ubud. Di sini terdapat lebih dari 400 lukisan seniman lokal Bali, maestro seni lukis Indonesia seperti Avandi, dan juga seniman asing yang karya-karyanya terinspirasi dari kehidupan Bali.
Nah, di ruangan ini kita bisa lihat koleksi lukisan dari sang maestro Affandi, dan yang paling terkenal adalah lukisan ini berjudul Tari Barong dan Randa yang dibuat tahun 1973. Galeri ini sebetulnya milik pribadi seorang budayawan dan kolektor seni, Pandey Wayan Sutejaneka, yang kini telah berusia 81 tahun. Sejak tahun 1982, koleksi seni lukis Neka bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Nah, selain lukisan, sejak tahun 2007, Museum Neka menambah ruang untuk koleksi keris. Sebagai keturunan dari Trah Empu atau Pandey Keris, Neka merasa bertanggung jawab agar warisan intangible seperti keris bisa dipelajari oleh masyarakat. Karena Indonesia sangat kaya dengan warisan budaya yang juga telah diakui oleh UNESCO. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Pandey Wayan Sutejaneka sebagai pemilik dari Neka Art Museum. Dan yang saya pegang ini adalah keris tertua di koleksi Neka Art Museum ya Pak ya, dari abad ke-13. Pak, boleh diceritain ini namanya apa? Keris pijatan. Keris pijatan. Ini abad ke-13, saya buka ya. Oke. Nah, keris pijatan. Karena zaman dulu keris ini dibuat dipijat-pijat tangan dengan pijatan tangan. Ini. Wow. Dipijat-pijat. Ini keris kerajaan Karangasem. Karangasem, oke. Kali ini kita dari kerajaan di Bali. Berkunjung ke Museum Neka bisa menambah wawasan kita agar lebih mengenal budaya masyarakat Bali dan juga nilai-nilai yang diturunkan leluhur kita. Membuat kita lebih bersyukur dan bangga dengan keragaman yang sudah diwariskan untuk Indonesia. Saya menutup perjalanan kali ini di Kintamani. Mencicipi kopi Bali dengan pemandangan gunung dan danau Batur yang megah. Ini baru namanya ngopi cantik, cuma di Indonesia aja. Hawa sejuk dan kabut tipis yang sering kali turun menutup perjalanan relaksasi kali ini. Metro TV, knowledge to elevate.